Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah buku yang relevan banget nih. How to Sell When Nobody's Buying oleh Dave Lakhani. Kalau Anda lagi ngerasa pasar lagi sepi, analisis singkat ini bakal ngasih Anda strategi-strategi konkret biar nggak cuma bertahan, tapi justru bisa berkembang pesat. Pernah nggak sih ngerasain frustrasi kayak gini? Udah nelpon, udah kirim email, tapi kok ya rasanya nggak ada yang nyaut sama sekali. Seolah-olah semua calon pelanggan kita tuh kayak lenyap di telan bumi. Nah, ini keluhan yang umum banget, tapi Lakani punya sudut pandang yang beda. Nah, ini dia nih perubahan cara pandang yang paling fundamental. Masalahnya itu bukan pasarnya yang mati. Masalahnya adalah kita mungkin nyari pembeli di tempat yang salah dengan cara yang salah pula. Di luar sana, pasti ada kok yang masih beli. Kita cuma perlu cari cara buat nemuin mereka. Menurut Lahani, kalau kita terus-terusan pakai metode jualan yang lama di tengah ekonomi yang baru, ya itu resep jitu buat gagal. Ketika perilaku pembeli udah berubah, ya kita juga harus ikut berubah dong. Ngeluhin pasar nggak akan menghasilkan penjualan sama sekali. Jadi, lupakan aja deh cara-cara lama yang udah nggak efektif lagi. Sekarang waktunya buat punya pola pikir baru dan seperangkat alat yang baru. Kayak yang dibilang Lakhani di bukunya, blak-blakan aja. Get over it. Atau kalau diartiin, udah deh lupain aja. Yuk kita fokus ke apa yang benar-benar work sekarang. Oke, sebelum kita loncat ke taktik-taktik yang kreatif, kita perlu bangun fondasinya dulu. Lakani nyebut ini fearsome focus. Atau kalau kita terjemahin bebas, fokus yang mengerikan. Ini bukan soal kerja lebih keras ya, tapi tentang kerja lebih cerdas dengan cara menciptakan ruang mental supaya kita bisa bertindak efektif. Coba deh, perhatiin baik-baik definisinya. Ini bukan sekedar konsentrasi biasa. Ini tuh komitmen total ke satu tugas penjualan tanpa ada gangguan sedikit pun. Bayangin deh, di dunia yang isinya notifikasi dan distraksi melulu, punya kemampuan kayak gini tuh ibaratnya punya kekuatan super. Jadi gimana cara terapinnya? Gampang banget. Pakai formula 45/15 yang simple tapi powerful ini. Selama 45 menit, Anda fokus total pada satu hal. Misalnya, nelpon prospek. Titik. Gak ada tawar-menawar. Terus ambil istirahat 15 menit buat ngerjain hal lain. Dengan ngulangin siklus ini, Anda bisa ngebangun momentum yang luar biasa tanpa harus capek. Coba deh, renungin sebentar. Berapa banyak sih waktu Anda yang habis buat entry data, riset yang kelamaan, atau tugas-tugas administratif lainnya? Lakhani bilang, aktivitas-aktivitas bernilai rendah inilah yang sebenarnya ngebunuh produktivitas penjualan kita. Nah, fokus yang mengerikan ini bantu kita buat ngerebut kembali waktu berharga itu. Oke, sekarang fondasi kita udah kuat, yuk kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Rencana aksinya. Ini isinya serangkaian taktik yang beneran nyata dan kreatif dari bukunya Lahani yang bisa langsung Anda pakai buat narik perhatian, bahkan di pasar yang paling sulit sekalipun. Nah ini salah satu favorit saya. Buat prospek yang susah banget dihubungin, Lahani nyaranin buat lakuin sesuatu yang nggak terduga. Datang aja ke kantor mereka pagi-pagi, bawain 3 kotak donat buat timnya. Pesannya simple. Saya udah coba berbagi cara dan belum berhasil. Jadi, saya pikir saya akan coba pendekatan yang lebih manis. Ini efektif banget buat ngebuka pintu yang tadinya tertutup. Ada lagi taktik simple tapi cerdas banget. Kirim surat ke 10 prospek teratas Anda. Di dalamnya selipin kartu kopi senilai katakanlah Rp50.000. Tujuannya apa? Biar mereka mikirin Anda pas lagi nikmatin kopi pagi-pagi, persis sebelum Anda telepon. Ini cara kecil yang manis buat ngebangun hubungan baik sebelum obrolan dimulai. Taktik yang cuma sekali jalan emang bagus, tapi kampanye tetesan yang sistematis dan kreatif ini bakal bikin Anda nempel terus di kepala mereka. Idenya adalah untuk terus-terusan netesin pesan Anda secara konsisten dengan cara yang nggak terduga dan berkesan. Coba lihat deh beberapa contoh dari bukunya ini. Tiap bulan, Anda kirim sesuatu yang beda. Mulai dari bola merah gede, kartu pos, sampai kaleng permen Altoids. Setiap barangnya dikasih pesan yang cerdas dan relevan. Puncaknya, berita duka palsu untuk peluang yang hilang. Sebuah langkah berani yang justru karena keunikannya, hampir selalu dapat respons. Taktik fax lucu ini benar-benar brilian. Ini langsung rusak pola komunikasi yang biasanya kaku dan ngebosenin, dan malah pakai humor buat bangun lagi hubungan. Daripada nanya, kapan ada waktu yang baik untuk bicara, Anda malah bikin mereka ketawa dan mikir, wah orang ini beda. Jadi
Apa sih benang merah dari semua ini? Dari fokus yang mengerikan sampai kampanye tetesan yang super kreatif tadi, semuanya itu ujung-ujungnya kembali ke satu filosofi sentral yang kuat banget. Inilah intinya, jangan nunggu pasar membaik atau nunggu telepon berdering sendiri. Anda harus ciptain momentum Anda sendiri lewat tindakan yang konsisten, terfokus, dan kreatif. Karena di masa sulit, tindakan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku dan uang itu akan selalu ngikutin tindakan. Pada akhirnya, buku Lahani ini ngembaliin kendali sepenuhnya ke tangan Anda. Bukan ekonomi, bukan pesaing, bukan juga pasar. Jadi, setelah dengerin semua ini, pertanyaan terakhir buat Anda. Dari semua taktik yang udah kita bahas, mana yang bakal jadi tindakan pertama Anda? Pikirin satu hal kecil aja yang bisa Anda lakuin hari ini juga untuk memulai momentum itu.